Masailu fi niyatil iktikaf. Itu. Beberapa masalah di dalam niat iktikaf itu, udah. Nomor 1, sahsun, seorang. Dakhala, masuk, al-masjidah, masjid, ke masjid. Wanawa, dan berniat dia al-iktikafa, beriktikaf. Wa kharaja minhu, kemudian wa kharaja, dan keluar orang, saksun, minhu, dari masjid. Tsumma raja'a, kemudian kembali lagi ilal masjidi, kepada masjid. Ada orang keluar, ada orang masuk ke masjid, kemudian berniat iktikaf, kemudian dia keluar, kemudian kembali lagi ke masjid. Fahal yanwi, apakah dia berniat al-iktikafa, iktikaf marratan ukhra, lagi maksudnya. Marratan ukhra, lagi, am takfihi, apakah cukup atasnya an-niyatul ula, niat yang pertama. Jadi ada seorang masuk masjid, kemudian dia niat iktikaf, nawaitu iktikafa, kemudian dia keluar, kemudian dia kembali lagi ke masjid. Apakah dia itu cukup niat yang satu tadi, apakah dia itu berniat lagi, maksudnya. Fihi tafsilun, fihi, di dalam masalah ini tafsilun, ada perincian. Fataratan, maka satu waktu, yutliku, dia memutlakkan al-muddata, atas waktu. Wataratan, dan satu waktu, yuqayyiduha, membatasi waktu. Dilihat dulu, ada kalanya orang itu di dalam iktikaf itu dia itu membatasi waktu atau tidak. Wataratan yakunu, dan kadang taratan, suatu waktu, yakunu, ada dia nadron, nadar. Wataratan, dan takunu, yakni iktikafnya, yakunu, ada iktikaf manduban, yaitu sunnah. Dilihat dulu ya. Jadi ada kalanya orang ini memutlakkan waktunya iktikaf tanpa batas. Ada juga dia iktikaf itu dibatasi. Atau yang kedua, iktikafnya itu wajib, yakni berupa nadar, ya wajib, atau iktikafnya itu sunnah, iktikaf biasa, ya, iktikaf biasa, yakni sunnah. Awalan, yang pertama, idza atlaqa, ketika memutlakkan orang, saksun, al-iktikafa, atas iktikaf, ailam yuqayyidhu bimuddatin, ailam yuqayyidhu, yakni tidak membatasi dia atas iktikaf, bimuddatin, dengan waktu mutlak. Ini dia iktikaf tanpa ada waktu, iktikaf sampai nggak ada waktunya sudah, jadi terus maksudnya. Fananduru, maka kita melihat. Nomor 1, idza kharaja, ketika keluar orang, saksun, minal masjidi, dari masjid, bila azmin, tanpa niatan, alal audi, atas kembali. Kalau dia itu keluarnya dari masjid ada niatan tidak kembali lagi,
Inda khurujihi, ketika keluarnya orang, lazimahu, maka ketika dia balik, lazimahu, maka wajib atasnya istinafu niyatil iktikafi, mengulang niat iktikaf mutlakon, secara mutlak. Jadi kalau dia itu balik ke masjid, tapi tadi niatnya itu memang niatnya itu tidak ada niatan mau kembali sudah, maka wajib orang itu mengulang niatnya iktikaf. Idza aradahu, ketika dia menghendaki orang atas iktikaf. Kalau dia mau iktikaf lagi, dia harus niat ulang. Sawaun, sama saja, akhraja, keluar dia, liqodoi hajatin, karena kodok hajat, ya, ke WC, amla atau tidak. Aziman, berniat, alal audi, atas kembali. Kalau dia keluar, ya, masuk di masjid iktikaf mutlak, ya, kemudian dia keluar, tapi keluarnya itu mau bulik lagi ke masjid. Ada apa keperluan? Lam yalzamhu, maka tidak wajib atasna istinafu niyatil iktikafi, mengulang niat iktikaf. Nah, maka kalau dia itu memang ada maksud untuk kembali ke masjid lagi, maka ketika dia kembali, maka tidak wajib orang itu niat iktikaf lagi. Lianna azmahu, karena niatnya orang, khina idzin, pada waktu ini, qaimun, yaitu menempati, maqaman niyati, makomnya niat. Jadi niatnya nggak perlu lagi diulang, balik duduk lagi di masjid, tetap iktikaf. Lain yang pertama tadi, dia niat cuma niat tidak kembali, tapi ternyata kembali. Nah, wajib lagi yang pertama tadi apa? Mengulang niat, nawaitu al-iktikafah, duduk ngulangi. Kalau nggak niat ya nggak dihitung iktikaf. Beda ya, orang duduk di masjid tanpa iktikaf itu pahalanya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau ada iktikafnya, pahalanya berlipat-lipat. Sanian, yang kedua nadron au manduban tadi itu. Wa idza kharaja, ketika keluar orang, sahsun aziman, berniat, alal audi, atas kembali ke masjid. Keluarnya dari masjid, dia itu niatnya niat kembali. Lam yalzamhu, maka tidak wajib. Keliru. Sanian idza lam yutlik. Nah ini. Idza lam yutlik, ketika tidak memutlakkan orang al-iktikafa, iktikaf, tidak memutlakkan. Jadi artinya dibatasi, ya, dibatasi sampai sore, sampai jam sekian, itu ada batasnya. Sampai jam 12 malam, nah itu ada batasnya. Bal qayyadahu, bahkan membatasi dia atas iktikaf bimuddatin, dengan waktu, kayaumin, atau hari. Aku iktikaf sehari. Au syahrin, atau sebulan. Iktikaf sebulan aku. Walam yastariti. Kalau dibaca nyambung, walam yastarit, dan tidak menyaratkan dia at-tatabu'a, terus menerus. Wa kharaja, kemudian wa kharaja, dan keluar dia dari masjid. Maksudnya ada orang itu iktikaf tidak dimutlakan.
Artinya dikasih waktu sehari, sebulan. Kemudian di dalam itikafnya dia itu berniat enggak terus menerus lah itikafnya, tapi itikaf gitu aja. Kemudian dia keluar dari masjid, padahal sudah niat tadi ya, aku mau iktikaf sebulan atau 5 hari atau 10 hari. Nah, kemudian dia keluar dari masjid. Cuma dalam iktikafnya itu, dalam niatnya itu dia tidak harus langsung, enggak. Maksudnya dia itu nanti barangkali keluar, mau ke pasar, mau gitu, macam-macam lah hajat-hajatnya. Fanandura, maka kami melihat. Nomor 1, idza kharaja, ketika keluar saksun liqadai hajatin, untuk menyampaikan hajat ke WC, min baulin, daripada bekamih, au ghaidin, atau bahira. Lam yalzamhu, maka tidak wajib atas orang isti'nafun niyati. Isti'nafun niyati, mengulang niat. Wa intola, walaupun panjangnya, ini lama maksudnya, walaupun lama, zamanu tilkal hajati, waktunya hajat itu. WC-nya sekilo, lawas ya. Mungkin apa, keras kah? Lawas. Atau orangnya was-was. Li'annahu la budda minhu, li'annahu, karena sesungguhnya zaman la budda tidak, yakni la budda tidak harus, yakni harus minhu, darinya, karena memang perlu dibutuhkan yang lawas tadi itu. Fahuwa, maka dia saksun kal mustasna, seperti orang yang dikecualikan, indan niyati, ketika niat. Nah, walaupun lama ya, walaupun lama, kalau dia itu memberinya jarak ya, berapa hari ya. Jadi walaupun lama, keluar dari masjid karena ada keperluan, dari WC mungkin mau ke warung, mungkin mau makan, mau banyak ya. Itu kan hajat juga, orang hajat itu. Cuma biasanya hajat itu di dalam fikih dikatakan orang yang mau kencing, mau berak itu. Cuma ya bisa juga makan, itu kan lapar. Kemudian idza kharaja, ketika keluar dia saksun li ghairi qada'i hajatin, selain daripada menyampaikan hajat. Selain daripada qada' hajat, selain dari ke WC. Ma'al azmi, beserta niatan, alal audi, atas kembali, inda khurujihi, ketika keluarnya dia. Atau enggak hajat ya, cuma dia memang keluar, cuma niat mau balik lagi di situ, mau iktikaf lagi. Fala yalzamuhu, maka tidak wajib atasnya isti'nafu niyatil iktikafi, mengulang niat iktikaf. Wa amma idza kharaja, adapun ketika keluar dia ma'adamil azmi, beserta tidak adanya niatan, alal audi, atas kembali. Kalau dia itu keluar cuma tidak ada niatan mau bulik, tapi ternyata bulik lagi. Nah, tapi tadi tidak niatan mau bulik, cuma dia itu bulik, fayalzamuhu, maka wajib atasnya isti'nafu niyatil iktikafi, mengulang niatnya iktikaf. Nah, jadi itu 2. Kemudian yang nomor 2 daripada nomor 1 tadi awal, idza dakhala syakhsun, ketika masuk saksun seorang, ilal masjidi, ke masjid, fanasiya, maka lupa dia, ayan dia, berniat dia, al iktikafa, atas iktikaf. Ada orang masuk masjid kemudian dia lupa
iktikaf di masjid itu. Karena biasanya kan masjid-masjid tertulis ya, nawaitu al-iktikaf fi hadal majlis ya, masjid. Itu lupa orang itu, tidak kelihatan tulisan, lupa dia masuk masjid aja. Fahal yajuzu, maka apakah boleh lahu baginya ayyan biya, hendaklah dia berniat ya, niat iktikaf fi asna'is sholati, di dalam tengah sholat. Apakah boleh? Ketika dia sembahyang ingat, iya, apakah boleh tengah-tengah sembahyang itu orang ini niat iktikaf? Maka jawabannya na'am, boleh. Ya juzu, boleh lahu baginya ayyan wiya biqalbihi, ayyan wiya, hendaklah dia berniat biqalbihi, di dalam hatinya, fi asna'is sholati, di dalam tengah-tengahnya sholat. Boleh, tapi niatnya dalam hati ya. Aku tadi belum niat iktikaf, kemudian tengah-tengah sembahyang dia niat iktikaf. Wala yajuzu lahu ayyatalafad, wala yajuzu, dan tidak boleh lahu baginya, yakni orang yang sembahyang tadi, ayyatalafadha, hendaklah melafatkan bin niyati, dengan niat. Tidak boleh. Kalau tengah-tengah sembahyang mau niat nawaitu al-iktikaf ya, dikeraskan, tidak boleh. Yang boleh dalam hati aja. Niat itu kan tempatnya dalam hati, ngelafatkan itu sunnah. Li'annahu kalamu, kali'annahu, karena yatalaffat, karena lafat niat, kalamu ajnabiyyin, yaitu kalamun, yaitu perkataan ajnabiyyin yang lain, yubtilu, yang membatalkan kalamu ajnabiyyin as-sholata, atas sholat. Boleh dilafatkan, tidak boleh. Yang boleh itu kalau dia lupa kemudian ingat pada waktu sembahyang, kemudian dia berniat iktikaf di dalam hatinya, boleh. Kalau ngelafatkan tidak boleh, membatalkan sholat ya kalau ngelafatkan, karena bukan, tidak ada hubungannya dengan sholat. Sesuatu yang tidak ada hubungan dengan sholat, perkataan yang satu huruf atau dua huruf itu membatalkan sholat, seperti dalam bab sholat itu. Sudah. Kemudian mubtilatus iktikafi, hal-hal yang membatalkan iktikaf, sitatun, yaitu ada 6. Nomor 1 al-jununu, junun, gila, wal igma'u, dan ayan, atoriani, yaitu datang. Torian itu datang tiba-tiba ya, datang dengan tiba-tiba. Bisabab ta'adda, karena sebab yang sengaja, bihi, dengannya. Jadi ketika dia itu iktikaf kemudian datang ya, penyakit gilanya atau datang dakit ayannya, datang dengan tiba-tiba itu, maka batal itu. Sebab itu memang sengaja artinya disebabkan dia itu ada kesengajaan ya, ada kesengajaan. Kalau tidak sengaja bagaimana? Tetap batal ya. Jadi tetap batal. Seumpama tidak sengaja ya tetap batal ya. Jadi kalau orang gila itu tidak bisa disengaja atau tidak disengaja ya, tidak bisa. Lain orang ayanan itu ada sebab-sebabnya ya. Orang ayanan itu kadang-kadang kalau tegang dia itu bisa datang penyakitnya. Jadi orang ayan itu sininya itu tegang, kaku kalau sudah datang tuh. Jadi memang tidak boleh ya orang ayan itu memikirkan sesuatu yang berat. Seperti belajar yang berat nggak boleh, harus sedang-sedang. Nah, jadi kalau dia berat langsung itu kumat ayannya itu. Kemudian nomor 2 syukrul al-mutaaddi, mabuk yang disengaja. Seumpama mabuk batal iktikafnya, walaupun orang itu di masjid tetap
Di masjid mabuk ya. Mabuk yang disengaja, dia minum apa atau minum obat ya. Di masjid iktikaf, batal iktikafnya. Walaupun dia itu tetap masih ada dalam masjid. Kemudian al-khaidu, datang bulan, batal juga. Nomor 4 ar-riddatu murtad. Ar-riddatu murtad, batal juga. Ngomong-ngomong di dalam masjid tentang sesuatu yang membawa dalam dia kemurtatan, seperti dalam kitab Sulamut Taufik kemarin itu. Nomor 5 al-janabatu jinabat allati tuftiru shaima, allati jinabat allati yang membatalkan, tuftiru yang membatalkan as-shaima atas puasa, jinabat yang membatalkan puasa. Apa? Minat jima, min jima'in, dari menjima. Di dalam, bukan puasa maksudnya. Kalau puasa jima itu kan batal juga. Au istimna'in, atau bersenang-senang. Bersenang-senang. Artinya dia itu pegang-pegang ya. Kemudian keluar sperma, itu batal. Jinabat yang membatalkan puasa. Ada jinabat yang tidak membatalkan puasa ya, ikhtilam, tidur, tapi tidak batal puasanya. Kalau ini sengaja dia memang jima, sengaja jima, batal itu. Dia tidak dapat pahala. Kemudian yang nomor 6 al-khuruju, keluar minal masjidi, dari masjid, bila udrin, bila udrin tanpa ada udur. Ai al-khuruju, yakni keluar, bikulli badani, semua badannya, ma'al ilmi, beserta mengetahui, wal amdi, dan sengaja, wal ikhtiyari, dan tidak ada paksaan. Jadi tidak ada paksaan, maksudnya begitu itu ya. Jadi kok semua ya keluar itu, semua dia keluar. Ada yang keluarnya itu 1 kaki aja, keluar dari masjid tanpa ada udzur, bahwa dia tahu keluar itu membatalkan, sengaja ya, tidak ada paksaan. Kecuali keluarnya itu karena dipaksa ya, enggak batal, balik lagi itu dipaksa boleh. Bila udrin. Kemudian masailu fil i'tikaf al-mutatabi'i, beberapa masalah di dalam i'tikaf al-mutatabi'i yang terus menerus. Idza nadara, ketika nadar al-i'tikaf, ketika nadar al-i'tikaf wa i'tikaf muddatin, dalam masa mutatabi'atin, dengan masa mutatabi'atin yang terus menerus, lazimahu, maka wajib atas dia i'tikafuha, i'tikafnya muddah mutatabi, ma'a tatabi'iyya, berserta terus menerusnya. Jadi niatnya itu ada niat aku terus menerus. Jadi berapa hari? 3 hari terus menerus di situ ya. Fa in qata'aha, maka ketika memutusnya dia atal i'tikaf muddatin, i'tikaf yang terus menerus, wajaba, maka wajib alaihi, atasnya, istinafuha, mengulangi niat min jadidin, dari yang baru. Jadi kalau begitu dia itu wajib mengulangi niatnya lagi kalau diputuskan memang. Artinya pemutuskan tidak jadi sudah terus menerus. Nah, harus niat lagi. Jadi membutuhkan niat, memerlukan niat ya. Jadi orang iktikaf itu memerlukan niat.
Al-umuru adapun perkara allati taqta'u yang memutuskan at-tatabu'a yaitu terus menerus arba'atun 4. Nah, yang bisa memutuskan iktikaf yang terus menerus itu 4. Asyukru. Ya. Asyukru. Mabuk ya. Nanti kalau dibaca sukar, gula. Ya, hati-hati. Asyukru, mati, ya. Kafnya mati. Mabuk, al-kufru, kafir. Ta'ammaduhul jima, yang ketiga sengaja jima. Dia keluar sebentar, tapi jima di luar, batal. Kalau di masjid lebih haram lagi. Ta'ammudul khuruji nomor 4, yaitu sengaja keluar li ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Wal hajatu adapun hajat mislul maradi, seperti sakit. Wal ightisali dan mandi. Wa izalatin najasati dan menghilangkan najis. Wal akli dan makan. Wasyurbi dan minum. Wa qada'i hajatil insani dan menyampaikan hajatnya manusia. Wa kadzalika dan seperti itu idza kana ketika ada dia fi tariqihi di dalam jalannya lil hajati karena ada hajat faada maka kembali dia maridon sakit. Wazaron dan ziarah, dia ziarah. Qadiman kemudian pulang. Wasolla dan sholat alal janazatin atas jenazah. Jadi itu juga semuanya itu ya. Itu namanya yang hajat, yang hajat itu seperti itu. Kalau lain daripada ini bukan hajat namanya itu. Nah, ketika dia itikaf, dia kan itikafnya itu tatabu, kemudian dia ziarah sama orang-orang di situ. Kemudian dia keluar tapi sakit, balik lagi di situ. Nah, itu hajat namanya itu. Ada sholat jenazah, ikut sholat jenazah di tempat lain ya, bukan di masjid itu dia. Nah, ini namanya udzur. Kemudian al-a'dzarul lati la taqta'u tatabu. Wallahu a'lam. Allahumma ja'al masa anahada masa as-solihin. Ya Allah, jadikanlah sore kami hari ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق حلالا دائما وأخلاءك يا علماء نخضى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكسى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صحب المسابق الغرر
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقبل الله منكم